Kita lihat masih ada nggak di sini. Musical form. Nah, ini juga ada istilah. Nah, kalau kita membuat tulisan-tulisan tentang bentuk musik itu, memang tidak begitu umum ya. Kalau di dalam tulisan ilmiah itu kadang-kadang istilah musical form itu tidak begitu dikenal ya. Termasuk juga misalnya kita menggunakan mesin penterjemah ya, itu mesti terus diartikan secara lain. Jadi ini musical form ini adalah satu terminologi ya. Jadi musical form, the structures of musical composition adalah satu struktur komposisi musik. Itu disebut dengan musical form. Istilah musical form ini secara reguler digunakan di dalam dua hal ya. Yang pertama untuk menunjukkan suatu tipe standar atau jenis ya, genre. Yang kedua adalah untuk menunjukkan prosedur di dalam satu karya tertentu ya. Berarti dia juga bisa disebut dengan musical form ya, jadi prosedur musikal ya. Kemudian the nomenclature of the various musical formal types. Jadi nomenklatur dari berbagai tipe bentuk musikal may be determined, dapat ditetapkan by the medium of performance, dari medium performance ya. Berarti bentuk pertunjukan itu juga bisa menentukan bentuk ya. Jadi namanya bentuknya apa misalnya tergantung dari medium pertunjukannya. Misalnya bentuk kuartet, bentuk quintet ya, itu kan juga bentuk juga ya. Atau misalnya the technique of composition ya. Jadi misalnya komposisi serial ya di dalam musik abad 20 atau musik modern. Itu bisa disebut dengan bentuk serial, bisa juga seperti itu dari aspek tekniknya. Atau dari functionnya, misalnya wedding music, itu bentuknya apa? Bentuknya wedding music, bisa juga ya. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi. Cuman kalau musical form di sini berarti dia bisa dikatakan sebagai struktur atau sebagai kerangka ya. Kemudian apa manfaatnya studi analisis musik ya di dalam musikologi ya, tadi di dalam studi musik ya. Ian Bent itu seorang ahli analisis ya. Kalau kalian masuk ke perpustakaan, kita cari buku yang terkenal, jadi The Grove Dictionary of Music ya. Itu sudah buku sucinya orang-orang yang belajar musik, karena dia ensiklopedia yang komplit dari A sampai Z, meliputi musik barat, musik timur, alat musik dan sebagainya ya. Bahkan mungkin ke estetika musik pun juga disebutkan di sana ya. Nah, salah satu kontributornya adalah Ian Bent, ya, khusus tentang analisis. Menurut dia, jadi music analysis atau analisis musik ya, is the means of answering directly the question how does it work. Jadi suatu kajian yang mempertanyakan ya, bagaimana suatu karya itu terjadi ya. Jadi gimana sih karya itu ya, pertanyaan seperti itu. Jadi bukan yang lain, bukan di mana misalnya. Kalau kapan itu berarti dia berkaitan dengan sejarah ya. Kalau how, nah ini dia berkaitan dengan analisis. Jadi kedudukannya di situ. Kemudian fungsinya itu bisa macam-macam, itu bagi musisi, bagi audiens, bagi akademisi dan bagi musikolog ya. Kita sudah pernah membahas juga di dalam teks yang menjadi rujukan kelas ini ya di awal semester, bahwa analisis itu juga kegunaannya bermacam-macam dari berbagai pihak ya. Dari musisi, analisis itu berguna dalam interpretasi penyajian musik. Karena umumnya musisi itu memainkan komposisi orang lain ya, dari komposer-komposer gitu ya. Berarti dia memerlukan analisis ya untuk mengetahui bagaimana struktur dari komposisi yang dimainkannya. Mungkin bisa saya ibaratkan seperti seorang presenter ya, atau mungkin MC ya, atau mungkin yang lebih jelas misalnya seorang wakil pimpinan yang diminta untuk merepresentasikan pemimpin yang berhalangan untuk hadir untuk memberikan sambutan ya. Misalnya Gubernur DIY, dia diminta untuk memberikan sambutan di dalam satu acara, tetapi dia mendelegasikan kepada salah satu bawahannya ya, untuk membacakan teksnya.
Jadi ibaratnya musik itu seperti kayak teks yang diberikan itu. Nah, ketika nanti orang yang diberi tanggung jawab tersebut membacakan teks, nah, dia seperti orang yang bermain musik ya, jadi membunyikan teks tersebut. Nah, ini memang diperlukan interpretasi. Yang pertama itu dilihat konteksnya, misalnya kenapa gubernur itu membuat teks seperti ini konteksnya apa. Berarti kan pertama kita tentu harus membaca teksnya. Setelah itu kita perlu melihat strukturnya ya. Ada bagian pembukaan ya, ada bagian inti, nanti terbagi lagi kepada bagian-bagian ya, di mana klimaksnya. Nah, terus ini bagian akhirnya yang mana misalnya. Nah, sehingga ketika dia memahami strukturnya dan teks itu dibacakan, maka yang mendengar itu bisa sampai apa yang dimaksud oleh gubernur ya di dalam teks tersebut ya. Tetapi kalau si pembaca teks itu tidak mempelajarinya, tidak menganalisisnya, pokoknya ada teks tinggal dia bacakan, maka orang yang mendengar pun tidak bisa menangkap strukturnya. Jadi ini teksnya ini isinya tuh strukturnya seperti apa ya. Sehingga mungkin tidak terlalu banyak yang begitu memahami ya. Jadi itulah fungsinya sebagai musisi, dia memainkan karya musik, maka dia perlu menganalisisnya. Jadi kedudukan analisis di situ begitu penting ya. Supaya apa yang ditampilkan itu memang memiliki interpretasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari komposisi tersebut ya. Dari aspek misalnya komposernya ya, karakternya seperti apa, bahkan juga dari gayanya ya, biasanya memang ada satu tren ya di dalam suatu periode tertentu bahwa gaya musik yang digunakan seperti apa misalnya. Nah, bahkan kita juga perlu melakukan perbandingan misalnya dengan karya-karya dari komponis lain ya, yang mungkin instrumennya berbeda, nah, tapi kan gayanya sama. Jadi kita melakukan interpretasi, ya, tidak sekedar membaca teksnya, tetapi juga kita harus melihat secara apa namanya, kalau itu kronologis, ini secara menyamping ya, secara tidak hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Jadi dari aspek-aspek lainnya, mungkin dari aspek kondisi saat itu ya, saat si komposer tersebut membuat karyanya ya, mungkin ada konteks politiknya bisa juga ya, misalnya seperti Napoleon Bonaparte ya, kemudian Beethoven dia merespons ya, misalnya dengan membuat sebuah komposisi yang berjudul Eroica ya, simfoni kepahlawanan ya, dan sebagainya. Kemudian dari audiens, nah ini adalah untuk tentu saja untuk menyempurnakan kenikmatan mendengar musik. Musik itu kan bisa didengarkan misalnya hanya sekedar background saja ya, sambil nyetir mobil sambil dengarkan musik ya, atau mungkin sambil belajar ya. Kita belajar itu mendengarkan musik kemungkinan bisa mendapatkan semangat ya atau pencerahan ya, menimbulkan ide-ide baru sehingga di dalam penulisan itu bisa menjadi lancar ya. Ya, jadi memang kalau dari pengalaman saya memang saya berasumsi bahwa musik yang memang digarap sedemikian rupa ya dengan struktur estetika yang tinggi ya, itu walaupun kita tidak menganalisisnya, ketika diperdengarkan itu akan membawakan pengaruh kepada konstruksi pikiran kita juga ya, yang kita mungkin mengarah misalnya sambil belajar gitu ya, itu bisa menjadi mungkin semakin memahami secara struktural ya apa yang ada di sana. Tapi kalau musiknya mungkin hanya dibuat secara sederhana saja, yang ya sekedar hiburan, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh ya. Bisa juga kita mendengarkan musik tapi menjadi lelah misalnya. Tapi memang fungsinya untuk orang yang mungkin memerlukan satu kenikmatan ya. Kalau kita nonton konser kan bayarnya mahal ya. Kalau cuman buat bergaya saja datang ke konser ya biar keren misalnya dilihat orang ya, tentunya dengan biaya yang mahal itu kan menjadi sia-sia ya. Jadi ada sesuatu yang dibayar itu memang harus ada kenikmatan yang bisa diperoleh. Nah, biasanya kalau seorang yang benar-benar dia penggemar musik ya, dia menimbulkan penasaran, wah nanti akan ada konser misalnya Beethoven Simfoni nomor 5, oh dia sangat antusias untuk datang dan kemudian mencoba melakukan analisis ya, mencari data-data. Saya dulu pernah ketika masih SMA ya, saya tinggalnya di Bandung di kompleks perumahan ITB. Sana ada profesor
Sujoko namanya. Jadi dia tuh dosen lukis kalau nggak salah di seni rupa ya. Tapi dia pengetahuannya sangat luas ya. Dia juga seorang wartawan, kemudian seorang penulis ya, seorang budayawan juga ya. Dan yang uniknya dia juga senang dengan musik dan tidak hanya sekedar senang, dia punya koleksinya itu sangat lengkap ya. Rekaman musik keroncong tuh banyak banget sampai simfoni Beethoven ya 9 simfoni itu semuanya dia punya koleksinya dan dimainkan oleh berbagai pemain ya. Dia juga banyak membaca buku. Padahal dia bukan musisi, tapi dia memang sangat senang. Setiap konser dia mesti datang. Dan saya waktu masih SMA itu kan juga belajar interpretasi bukan dari musisi, tetapi dari pelukis. Nah ini unik ya. Ketika akan mengikuti kompetisi internasional ya, waktu itu saya masih SMA. Jadi hampir setiap malam saya datang ke rumahnya dia, kemudian berdiskusi, dia memperdengarkan rekaman-rekaman. Itu berdampak memang. Dan hasilnya juga ada ya. Jadi saya bisa berhasil menjuarai kompetisi tersebut ya. Yang itu tingkatnya internasional. Baik, kemudian kalau tadi itu bagi audiens ya. Ini sekarang bagi akademisi. Akademisi itu seperti kalian misalnya mahasiswa, saya dosen ya, di Sivitas Akademika di perguruan tinggi. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk penelitian ya, sebagai instrumen di dalam penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian kan ada metodenya, misalnya ada data. Nah, terus bagaimana data itu dianalisis itu menggunakan instrumen. Nah, ketika substansi yang diteliti itu adalah musik, maka instrumennya itu diantaranya adalah analisis. Dan analisis ini sebenarnya kalau yang kita pelajari di ISI Yogyakarta kan, atau mungkin di perguruan tinggi musik atau bidang studi musik di perguruan tinggi yang lain, itu masih berkisar ke bentuk musik ya. Sebenarnya kalau kita baca tulisan dari Ian Bent tentang analisis ya, atau mungkin di ensiklopedia di New Grove Dictionary of Music, ternyata analisis itu sangat luas ya. Ya saya kira itu mungkin untuk membuka wawasan kita tentang analisis musik. Ya.